Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk hadir ke masjid ini. Kita bisa menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah dan kita bisa meneruskan pada malam hari ini setelah sholat maghrib dengan kajian kitab Fikih Al-Muyassar yang kita bahas atau yang telah kita baca sebagaimana pada minggu-minggu yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada bab yang menjelaskan tentang mandi, dan yang terakhir kita kaji bersama adalah beberapa perkara yang menjadikan seseorang harus mandi. Dengan kata lain, perkara-perkara yang mewajibkan seseorang harus melaksanakan mandi. Dan mandi itu sendiri, yang dimaksud dengan mandi secara syariat, yang dimaksud mandi di sini adalah mengguyurkan air dan meratakannya ke seluruh badan. Ya, dalam bahasa kita dari ujung kepala sampai ujung kaki nopo kuku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya kuku itu ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan meratakannya. Kemarin kita bahas. Adapun sebagian yang barangkali kita pernah dapati, mandi hanya awak-awakan. Jadi hanya leher sampai ke bawah. Itu kalau dalam kacamata fikih, dalam perspektif syariat, itu tidak bisa dinamakan dengan mandi. Kalau orang Arab dulu mengatakan itu sekedar tabarrud, bukan tabarruj. Kalau tabarruj bersolek, maca. Kalau tabarrud pakai da, tabarrud itu berdingin-dingin ria. Jadi karena panas, kemudian supaya seger, kemudian digebyur awake. Kalau hanya leher sampai ke bawah itu tidak dinamakan mandi. Mandi yang dimaksud dalam syariat itu adalah mengguyurkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki dan meratakannya, sehingga tidak ada bagian anggota badan yang tidak terkenai air. Kemudian kemarin kita sampaikan beberapa perkara yang mewajibkan mandi, diantaranya adalah khurujul mani min makhrajihi, keluarnya sperma dari tempat keluarnya. Dengan kata lain, mengeluarkan sperma. Yang kedua adalah bertemunya dua kelamin, yaitu ketika kelamin laki-laki bertemu dengan kelamin istrinya. Ketika dua kelamin itu sudah bersentuhan, maka itu sudah mewajibkan mandi. Jadi ketika sudah bersentuhan, maka itu sudah mewajibkan mandi. Sehingga kata Nabi, idzal talqa khitanani, kalau ada dua khitan itu bertemu,
Dua khitan itu artinya yang dikhitan oleh yang dikhitan pada kaum laki-laki dan yang dihitam pada kaum perempuan. Dan yang dikhitan itu farjinya, kan bukan kukunya, bukan jarinya. Ketika khitannya laki-laki dan khitannya perempuan itu bertemu, menempel tok, hanya nempel, itu sudah mewajibkan mandi. Menempel tok itu mewajibkan mandi. Karena apa? Sudah bertemu antara keduanya. Kemudian yang ketiga, kemarin kita sampaikan, yang ketiga adalah Islamul kafiru walau murtadan. Yang ketiga adalah orang kafir yang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam ini wajib mandi, sekalipun dia berasal dari orang murtad. Apa orang murtad artinya? Awalnya dia sudah muslim, tapi kemudian menjadi kafir. Setelah kafir dipikir-pikir, wah ini meh boto besar, nek orang mlebu Islam ora oleh daging misalnya. Kemudian setelah murtad kemudian masuk Islam lagi. Nah, ketika masuk Islam lagi berarti dia tetap berkewajiban harus mandi, sekalipun awalnya dia muslim, kemudian dia murtad, kemudian dia muslim lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, kemarin kita sampaikan, yang mewajibkan mandi itu adalah inqita'u damul haidi wan nifas, berhentinya darah haid dan nifas. Jadi berhentinya darah haid dan nifas ketika seorang wanita mengalami haid, atau lebih kita kenal dengan istilah M. Orang Jawa sering mengatakan M. Ke opo? Ke M. Pada M itu bisa jadi mangan, bisa M kan, mangap-mangap kan juga M juga. Nah, itu sudah makruf, sudah dikenal. Nek ke M itu berarti ke menstruasi. Ketika seorang wanita, seorang perempuan berhenti dari haidnya, maka dia harus mandi. Demikian juga ketika berhenti dari nifas. Kapan batasan hari nifas itu? Secara umum tidak ada batasannya, sekalipun dalam kondisi tertentu ada batasannya. Kenapa umum tidak ada batasannya? Ketika seseorang mengalami nifas, yaitu darah yang keluar mengiringi prosesi kelahiran. Jadi ketika darah keluar mengiringi prosesi kelahiran, kemudian darah itu keluar, itu namanya darah haid. Sekalipun keluarnya sudah mulai dari sebelum bayi itu keluar, sehari atau 2 hari, dan disertai dengan rasa sakit, berarti itu nifas. Darah keluar dulu sebelum bayi keluar. Darah keluar jika disertai rasa sakit pada sekitar tempat keluarnya bayi dan rahimnya, maka itu termasuk sudah masuk kategori nifas. Kapan berakhirnya? Tergantung kondisi seseorang. Bisa seseorang itu darahnya berhenti dalam waktu yang singkat, kadang 1 minggu nifasnya sudah selesai. Ada yang 10 hari nifasnya baru selesai. Ada yang 1 bulan nifasnya baru selesai. Tergantung kondisi tubuh si wanita itu. Kadang terkait dengan kondisi fisiknya, karena fisiknya sehat, bugar, maka biasanya nifasnya lebih cepat. Atau karena kondisinya sehat, kemudian orangnya psikisnya nyaman. Psikis nyaman itu juga mempercepat prosesi nifas. Tetapi kalau kemudian tubuhnya kurang sehat, psikisnya juga tidak nyaman, mikir gejeron misalnya, karena lahir anak yang kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat laki-laki, kapan wedoke itu. Kemudian mikir gejeron, itu bisa lama prosesi nifasnya. Nah, kalau darah itu keluar berarti masih nifas.
Begitu berhenti berarti nifasnya sudah selesai. Bagaimana kalau dalam waktu yang berhari-hari di atas 1 bulan masih nifas? Yang ma'ruf di kalangan para ulama adalah jika melampaui dari 40 hari maka cukupkan nifas itu maksimal sampai 40 hari saja. Setelah itu kemudian mandi dan tetap menjalankan sholat sekalipun darahnya keluar, sebagai sebuah ihtiyat. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Az-Jazairi dalam Minhajul Muslim, beliau mengatakan ihtiyaton itu sebagai langkah hati-hatian supaya tidak terlampau lama wanita itu meninggalkan sholat. Kemudian yang terakhir kelima kita sampaikan wal maut, dan orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu wajib mandi, tapi bukan dianya yang mandi, tetapi dia dimandikan. Nek wong mati iso atus dhewe berarti urip meneh gitu. Wis mati iso ciblon ini. Wah, berarti hidup lagi ya. Maka ketika orang meninggal dunia itu wajib untuk dimandikan. Ini yang kemudian oleh para ulama difahami bahwa mandi itu tidak sekedar menghilangkan hadas, tidak sekedar mengangkat hadas, tetapi mandi itu juga ta'abbudan lillah, sebagai sarana peribadatan kepada Allah. Jadi mandi itu di satu sisi adalah untuk menghilangkan hadas, yaitu hadas besar, tetapi di sisi lain mandi itu adalah sebagai bentuk ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Karena kalau orang mati itu sudah tidak punya hadas lagi, orang sudah meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia dimandikan? Itu sebagai ta'abbudan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah rahimakumullah, selanjutnya yang kita bahas adalah al-mas'atu tsaniyati, masalah yang kedua, persoalan yang kedua adalah fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi, tentang tata cara mandi ya, tentang sifat mandi dan tata caranya. Teknis tata cara mandi yang tepat, yang benar, sesuai contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin di antara kita ya sudah sering ya melaksanakan mandi ya, terutama mandi-mandi yang wajib. Ketika sudah balik berarti sudah pasti pernah melakukan mandi wajib. Apalagi sudah punya putra, mesti ya kan begitu. Sudah punya putra sampai tahu atus gede gurung tahu. Wah, ini masalah ini. Sudah punya anak tapi belum pernah mandi besar. Nah, ini bermasalah. Okay. Lil ghusli minal janabati kaifiyatani, mandi dari janabat, mandi besar ini ada kaifiyatani, ada dua cara. Kaifiyatul istihbab, yang pertama adalah tata cara yang disunahkan. Artinya ketika melakukan tata cara yang pertama ini bukan hanya cukup, tetapi sudah sesuai dengan sunnah. Tetapi juga wa kaifiyatul ijza, tetapi juga ada tata cara mandi yang tata cara kedua ini sekedar sudah sah, begitu. Jadi ada dua macam tata cara mandi itu. Yang pertama tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah. Artinya ketika tata cara itu dilakukan bukan hanya sah, tetapi mendapatkan pahala sunnah. Tetapi ada tata cara mandi itu yang sekedar sah, tidak mendapatkan pahala sunnah, tetapi sekedar sah. Nah, dua tata cara ini disebutkan di dalam kitab ini. Amma kaifiyatul istihbab, adapun tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah, ya sesuai dengan sunnah, fahiya itu adalah ayyaghsila yadaihi,
Yang pertama dimulai dengan membasuh kedua tangannya. Ya, kok tidak ada niatnya? Ketika kita membasuh ini berarti sudah ada niatnya, begitu. Niat itu selalu melekat, mengikuti pada setiap amal ibadah. Karena tidak akan bernilai ibadah jika tidak ada niatnya. Maka ketika kita membahas tentang mandi di sini, niatnya itu tidak dicantumkan, bukan berarti tanpa niat. Niatnya tetap. Karena ketika berbicara mandi ini berarti berbicara niat untuk mandi. Maka beliau katakan fahya ayyaghsila yadayhi. Yang pertama adalah dengan membasuh kedua telapak tangannya. Itu tata cara mandi yang pertama. Kemudian summa yaghsilu farjahu. Kemudian membasuh farjinya sampai bersih. Sampai bersih. Kalau saya pernah mendengarkan pengajian dulu waktu saya masih kecil, ya, mohon maaf bahasanya ini. Kalau laki-laki sampai dipelintir-pelintir diperes sehingga kotoran yang ada itu keluar. Ini hati-hati, makin nek tuklek malah jadi bermasalah kan. Itu hanya memastikan supaya kotorannya itu betul-betul keluar, najisnya betul-betul keluar. Ya. Jadi yang kedua adalah ya besilu farjahu, membasuh farjinya, baik laki-laki maupun perempuan, dibersihkan sampai sebersih-bersihnya. Dulu ya, kalau Nabi setelah membersihkan farjinya, lalu telapak tangannya dikerotke. Bahasa Jawa itu dikerotke. Dikerotke itu apa? Digosokkan, diusapkan ke tembok atau ke tanah supaya tidak meninggalkan bau. Ya, itu dulu. Kalau sekarang sudah ada sabun. Ya. Kalau tiap mandi kok kemudian temboknya dikerot. Nah ini selama 10 tahun temboknya mau seperti apa? Ya, penuh dengan kerotan. Dulu Nabi begitu, membasuh telapak tangan, kemudian membasuh farjinya, kemudian dikerotke. Ya, tapi sekarang ada sabun, itu sudah relatif lebih bersih. Wama asabahu minal adza. Dan juga berikutnya adalah membersihkan apa saja yang terkenai oleh adza, oleh kotoran. Berarti ini dengan kata lain tetap ada anjuran mandi itu orientasinya juga bersih. Sehingga kalimat apapun ya, anggota badan yang terkena kotoran, bisa jadi kakinya terkena debu, terkena tanah liat, terkena apa yang menempel di badannya dibersihkan. Ya, membasuh dua telapak tangannya, kemudian membasuh farjinya, kemudian membasuh apapun anggota badan yang terkena oleh kotoran. Ya, di kakinya, di tangannya, di anggota badan yang lain. Tsumma yatawaddo wudu'ahu lis-sholati. Kemudian berwudu seperti wudunya hendak sholat. Seperti wudunya hendak sholat. Berarti setelah membasuh telapak tangan, membasuh farji, membasuh apapun anggota badan yang terkenai oleh kotoran, kemudian berwudu. Wudunya dimulai dari apa? Dari membasuh dua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Setelah dikeluarkan kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh dua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap kepala. Nah, setelah mengusap kepala ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah kemudian dia membasuh kakinya sekalian. Riwayat yang kedua adalah setelah mengusap kepala, ia tidak membasuh kedua kakinya, tetapi kedua kaki itu dibasuh nanti setelah mandinya selesai. Jadi ada dua versi. Kita mau mengambil yang mana, dua-duanya boleh dan dua-duanya benar.
Mau mengambil yang mana, dua-duanya boleh, dua-duanya benar. Tetapi kalau di dalam kitab, di dalam Taisiril Alam, di situ lebih merojihkan kepada yang kaki dibasuh belakangan. Kenapa? Sebagai langkah antisipasi, karena barangkali ketika seseorang itu mandi, maka barangkali kedua telapak tangannya akan menyentuh farjinya. Sementara ada satu pendapat bahwa menyentuh farji itu membatalkan wudu. Sehingga ketika seseorang itu sudah membasuh kedua kakinya, berarti wudunya selesai. Ketika dia mandi, dan mandi itu kan menggosok-gosokkan, meratakan air ke seluruh tubuh, barangkali dua telapak tangan itu akan mengenai farji. Bagi yang berpendapat bahwa menyentuh farjinya sendiri itu adalah wudunya batal, berarti ketika dia sudah mandi, sudah wudu dulu selesai baru mandi, nanti wudunya tidak terpakai. Kenapa? Karena sudah batal. Dengan batalnya apa? Dengan batalnya telapak tangan menyentuh kemaluan. Maka oleh sebagian pendapat lebih yang merojihkan kaki itu dibasuh belakangan nanti setelah mandinya selesai. Supaya apa? Ketika dia mandi kemudian telapak tangan itu menyentuh kemaluan, seakan-akan wudunya belum selesai. Dan memang belum selesai. Itu kenapa muncul ada dua pendapat. Tetapi bagaimanapun, baik dengan menyelesaikan wudunya atau kaki dibasuh di belakangnya, dua-duanya boleh. Hanya kalau di Taisiril Alam itu lebih merojihkan yang kaki dibasuh di paling belakang. Tsumma ya'khudhu, kemudian setelah wudu selesai, tsumma ya'khudhu biyadahu ma'an, kemudian mengambil air untuk dimasukkan, ya, fayukhallilu bihi sya'ra ra'sahu. Setelah wudu selesai, kemudian mengambil air dan ditelusupkan ke sela-sela rambutnya. Ambil air dengan tangannya, biur, kemudian diselang-selangi di antara rambut-rambut itu untuk memastikan bahwa air itu betul-betul sampai ke akar rambut, ke pangkal rambut, sampai ke pangkal rambut atau kulit kepala. Mudakhalan asabiyahu fi usuli sya'ri, dengan memasukkan jari-jarinya, ditelusupkan di antara rambut-rambut kepalanya. Ambil air, kemudian ditelesi sampai memastikan sampai kulit kepala, kemudian hatta yarwiya basyaratahu, sampai kemudian itu diratakan, ya, diratakan ke kulit kepalanya. Kenapa demikian? Ya, kok tidak teko biur-biur saja? Kita teruskan kalimatnya, summa yakhsu ala ra'sihi salasa hasyayatin, kemudian mengambil yahsu. Ada kalimat yahsu, riwayat yang lain ada kalimat yahfanu, ya, ada hafana, ada haswa, yahsu, yahfanu. Tsumma yahsu, kemudian yahsu itu artinya mengambil air dengan kedua telapak tangannya, ya, ala ra'sihi, kemudian itu diguyurkan ke kepalanya, salasa hasayatin, dengan 3 kali guyuran. Berarti lah ngirit to niku. Telung menten niku ndak ada 2 liter loh itu. 3 kali. Nabi ngambil air, ya, ambil begini, biur, ya, ke rambutnya, kemudian summa yufidul ma'a ala sa'iri badanihi, kemudian meratakan air itu ke sekujur tubuhnya. Sehingga pecerene niku mboten nganti grujuk. Begitu hematnya menggunakan air. Hemat sekali menggunakan air, ya.
Jadi mengambil air itu dengan tiga telapak tangannya, yahtu itu, kemudian digebyurkan ke kepalanya dan diratakan ke seluruh badannya. Dan itu dilakukan selama 3 kali. Dengan kedua telapak tangannya, ya, dalak menggosokkan air itu hingga sekujur badannya, sehingga air yang ada tidak sampai recek. Recek ini kan apa bahasa Indonesianya? Tidak sampai becek, ya. Kalau yakin, kalau jenengan mboten iso adus ngeten iki, nggih. Sampai menepun kulino banyune oke itu. Kudune biur ya. Sampai kalau bersebelahan dengan tetangganya batin kayak adus pok nguras to kayak itu. Karena biur-biurnya itu jan tenanang banget itu, ya. Artinya apa, Ibu Bapak? Berarti mandi itu cukup mudah. Seandainya ada air setengah ember, ini sebenarnya cukup. Jika adanya memang segitu. Kalau kita lihat ini kan berarti cukup, ya. Membasuh telapak tangan, membasuh farjinya bersih, kemudian berwudu, kemudian, ya, memasukkan air dimasukkan ke sela-sela pangkal rambut, ambil air dengan dua telapak tangannya, kemudian disiramkan ke kepalanya dan diratakan ke sekujur tubuhnya, diratake dalak. Dalak itu bahasa Jawanya diusek-usek. Nah, diusek-usekake sampai rata ke sekujur tubuh. Li hadisin Aisyah al-muttafaqun alaih, dan ini berdasarkan hadis Aisyah diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, tata cara mandi yang seperti ini, urutan yang seperti ini tidak hanya sah tetapi sesuai dengan sunnah. Tidak hanya sah tetapi sesuai dengan sunnah. Jadi sekali lagi diawali dengan membasuh kedua telapak tangannya. Niatnya jelas dan baca bismillah jelas, ya. Bismillahnya tidak di dalam kamar mandi tapi di luar, ya. Kita niat kemudian baca bismillah kemudian masuk ke kamar mandi. Karena di kamar mandi tidak layak tempat itu untuk kita mengikrarkan kalimat bismillah. Masuk, kemudian, ya, setelah baju lepas, kemudian telapak tangan ini dibasuh, kemudian membasuh farjinya dan membasuh anggota badan yang terkena najis atau kotoran. Begitu selesai, kemudian berwudu sampai selesai. Ketika berwudu selesai, ya, baik mengakhirkan kakinya atau tidak. Setelah itu kemudian mengambil air dengan tangannya, ditelusupkan ke pangkal rambut sampai kemudian rata. Ambil air dengan tiga bahasa Jawanya apa nek sampai dengan tinggi? Cawuk, ya. 3 cawukan, ya. Sak cawukan biur, ya. Tapi nggih nek sing epek-epek cilik nggih. Epek-epek cilik tur buyuten. Niku banyune ratakan niku nggih. Wis cilik ora iso rapet karena kena asam aurat, ya itu. Kena asam aurat kan mboten iso rapet, ngeten lara, mbok ora dadi niku nggih. Jadi ini menggambarkan betapa hikmatnya dalam menggunakan air. Segitu itu bukan hanya sah, tapi sunnah. 3 kali dan diratakan ke sekujur badan. Kemudian apa? Sampai tidak ada anggota badan, kulit badan ini yang tidak terkenai air. Setelah selesai, jika tadi wudunya belum membasuh kedua kaki, kalau Nabi bergeser 1 atau 2 langkah dari tempat ia mengguyur air itu, ya, bergeser 1 langkah atau 2 langkah, lalu yang terakhir kali adalah membasuh kedua kakinya. Setelah itu selesailah sudah. Ini urutan mandi yang bukan hanya sah
tetapi juga mendapatkan pahala sunnah. Ini yang pertama. Kemudian amma kaifiyatul ijza. Adapun tata cara mandi yang ketika ini dilakukan mandinya sudah sah sekalipun tidak mendapatkan pahala sunnah. Adapun mandi yang sekedar sah adalah ayya'umma badanahu bil ma'i, yaitu mengguyurkan air ke seluruh badan dan meratakannya, ya, mengguyurkan air ke sekujur badan dan diratakan. Ibtidaan ma'an niyah, yang diawali dengan niyah. Tata cara mandi, ya, tata cara mandi yang seperti ini sudah sah sekalipun tidak sebagaimana sunnah. Li hadis Maimunatin, sebagaimana hadis Maimunah dikatakan, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'al janabah, mengambil air, ya, untuk mandi jinabat. Fa afragha ala yadayhi, kemudian Nabi menuangkan air itu, ya, afragha itu bahasa Jawanya nyilir. Jadi ada bejana begini, afragha itu di apa namanya? Nah, nanti kan waktu itu kan tidak ada ciduknya kan pakai air, ya, pakai apa namanya, tangan, mohon maaf. Kalau kemudian langsung nyerobok, maka dikhawatirkan tangannya kena najis, nanti air itu akan menjadi tidak suci. Maka waktu itu yang dilakukan Nabi adalah dengan memiringkan bejana, diiringke begini, kemudian dibasuh kedua telapak tangan itu sebanyak 3 kali. Summa tamadmadha, kemudian beliau berkumur-kumur, wastan syaqqa, kemudian beliau, ya, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dengan dihentakkan. Wa ghassala wajhahu, lalu beliau membasuh wajahnya raup, ya, membasuh telapak tangan, ya, kemudian berkumur-kumur, kemudian beliau apa namanya, membasuh wajahnya, wa dhira'aihi, dan membasuh kedua lengannya. Dhira' itu ini, ya, membasuh kedua lengannya. Summa afadhal ma'a ala ra'sihi, kemudian belum mengguyurkan air itu ke atas kepalanya. Kita lihat Nabi tidak mengusap kepala dan tidak membasuh kaki. Artinya Nabi tidak wudhu terlebih dahulu. Kalau tadi yang di atas Nabi wudhu dulu baru kemudian mandi. Kalau ini Nabi hanya apa? Beliau hanya membasuh kedua telapak tangannya, kemudian berkumur-kumur membersihkan mulutnya, kemudian membasuh wajahnya, kemudian beliau membasuh kedua tangannya, ya, sampai kedua lengannya. Tsumma afadhal ma'a ala ra'sihi, kemudian ia mengguyurkan air, ya, di atas kepalanya biur. Tsumma ghassala jasadahu, lalu beliau membasuh seluruh jasadnya. Di sini tidak disebutkan Nabi berwudu baik sebelum atau setelah. Hadis ini sahih, ya. Hadis ini kalau kita lihat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Bukhari Muslim meriwayatkannya. Nabi melakukan seperti itu, ya, tanpa kemudian beliau berwudu baik sebelumnya maupun setelahnya. Kemudian kata Maimunah, ini yang mengatakan Maimunah. Kata Maimunah itu salah satu di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Maimunah, fa'ataituhu bil mindili, lalu aku pun mendatangi Nabi dengan mindil, jangan men. Kenapa nek men? Mendil. Kalau mendil itu kan kotoran kambing, ya. Kata Maimunah, begitu Nabi selesai,
Lalu saya datangi Nabi dengan membawakan mindil. Mindil itu kain ya. Secara umum maknanya sapu tangan, tapi kain ya. Nabi diberi kain untuk apa namanya? Ngelap ya. Kalau kita kan anduk ya. Nabi setelah selesai, Maimunah memberikan kain untuk digunakan sebagai pengering ya, dilap dengan kain itu. Falam yuridha, tapi Nabi tidak mau. Nabi mboten kersa andukan ketika itu. Dan riwayat yang mengatakan seperti itu hanya satu kali dua, tidak hanya satu dan dua. Nabi pernah salat Isya di waktu yang akhir. Di waktu akhir, sahabat sudah menunggu sampai larut malam, Nabi belum keluar dari rumahnya. Dan sehingga sampai akhir malam Nabi keluar dari rumahnya untuk sholat Isya. Dan sahabat melihat Nabi keluar dari rumahnya sambil air masih menetes dari rambutnya, yang menandakan Nabi baru saja mandi. Dan berarti Nabi tidak andukan, begitu ya. Bolehkah andukan? Boleh. Tidak ada larangan untuk andukan. Yang tidak boleh itu kalau mandi andukan, itu yang tidak boleh. Kenapa? Anduke basah, kan itu. Andukane kan setelah mandi. Nek adus kan nek andukan kenapa ora to? Ora kena. Kok mboten kena? Iya, aduse rampung njur ge andukan. Nah, Maimunah memberikan kain kepada Nabi untuk digunakan mengeringkan badannya. Falam yuridha, tapi Nabi tidak mau. Wa ja'ala yanfaddul ma'a biyadaihi, lalu Nabi menyeka air yang ada di badannya dengan kedua tangannya. Nah, jadi tidak dilap dengan anduk, tetapi ketika itu Nabi kemudian apa? Menyeka badannya dengan dua tangannya, hanya di begini-begini. Ya. Dan itu ibu bapak sekalian, anget ternyata seperti itu. Kalau kita mandi, ada yang membiasakan bangun tidur langsung mandi. Itu ketika sekalipun pakai air dingin, ketika kemudian kita dalap, diusek-usek, itu ternyata menimbulkan dampak hangat. Tapi kalau biur itu dingin. Tapi kalau sambil diusek-usek, itu ternyata memberi dampak apa? Dampak yang hangat. Contohnya kalau zaman dulu saya kecil, kalau malam-malam itu kedinginan, kemudian badan saya nempel dengan badan belakang saya, kemudian digosok-gosok awal, kemudian badannya akan hangat, itu kan menghangatkan badan tempo dulu. Nah, Nabi diberi kain tidak mau, tetapi beliau cukup menyeka badannya dengan kedua telapak tangannya. Wa mithlu hadisun Aisyata, demikian juga hadis yang diriwayatkan ya dari Aisyah. Wa fihi, di riwayat Aisyah itu disebutkan tsumma yukhallil sya'rahu biyadihi. Nabi sebelum memulai mandinya, beliau menyilang-nyilangi rambutnya dengan kedua tangannya atau dengan tangannya, memastikan supaya air itu nanti sampai ke kulit. Ketika kemudian telapak tangan itu sudah sampai ke kulit kepalanya, kemudian Nabi mengguyurkan air itu ke tubuhnya. Tsumma afadhal ma'a thalatha marat. Kemudian Nabi mengguyurkan air ya di atas kepalanya 3 kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau membasuh sekujur badannya. Ibu bapak, riwayat yang kedua ini tidak disebutkan Nabi berwudu baik sebelum atau setelah mandi. Artinya mandi yang seperti ini juga sudah sah, hanya saja tidak sempurna. Karena apa? Tidak diawali dengan wudu terlebih dahulu.
Wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'raha fil ghusli minal janabati. Bahkan tidak wajib bagi seorang wanita mengurai rambutnya ketika mandinya mandi jinabat. Seorang wanita tidak harus mengurai rambutnya ketika wanita itu mandi jinabat. Wa yulzimu hadzalik fil ghuslil minal haid. Tetapi seorang wanita harus mengurai rambutnya. Mengurai itu apa? Ngerimbiang, ya. Tetapi harus diurai rambutnya ketika mandinya mandi jinabat, mandi haid. Kalau mandi haid itu harus diurai rambutnya. Kalau mandi jinabat tidak harus diurai. Kenapa? Karena kalau mandi haid itu paling banter sebulan sekali. Tetapi kalau mandinya mandi jinabat sebulan bisa berkali-kali. Maka syariat memberikan hukum yang ringan. Wanita, ketika wanita itu suka mengipang rambutnya, memintal rambutnya, kalau dulu kan dikepang. Dikepang itu di apa? Bahasa Indonesianya dikepang, di apa? Dikepang, tetap dikepang, dijalin rambutnya. Maka kalau ada seseorang yang suka menjalin rambutnya, dikepang rambutnya, kalau orang sudah berusia biarkan dikepang. Kalau anak-anak kan dijendir, ya. Kadang jendir pinggir, atas, belakang, kan. Kalau orang sudah tua nek dijendir dolan-dolan yo malah nanti diterai anak-anak kan kaya wong kurang kan itu. Pun sepuh dolan-dolan jendir dhuwur, jendir pinggir, jendir mburi. Nanti tetangganya saling bertanya sama mereka, "Ki lekas kapan?" Kalau anak-anak kan dijendir biasa. Kalau sudah ibu biasanya ada yang dikepang supaya ringkas. Ketika ada wanita yang suka mengipang rambutnya, menjalin rambutnya, ketika mandi jinabat, mandi karena berkumpul dengan suaminya, maka tidak harus. Kalimat tidak harus bisa jadi diurai, bisa jadi tidak. Artinya ketika dia tidak mengurai rambutnya, tidak mengurai pintalannya, maka tidak mengapa. Ini khusus mandi jinabat. Tapi kalau mandi karena haid, mandi dari nifas, harus mengurai rambutnya. Li hadisin Ummu Salamah, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, qalat, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhufri ra'si. Ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang senang asyaddu dhufri, yang senang mengepang rambut saya dengan kepangan yang lekat, yang kuat, yang seset. Karena rambutnya itu, beliau rambutnya bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ketel. Bahasa Indonesianya apa? Rambutnya lebat. Jadi karena rambutnya lebat, maka Ummu Salamah ini senang mengipang rambutnya, dan kepangannya itu dibuat kepangan yang apa? Yang seset. Afa anquduhu li ghuslil janabati? Ya Rasulullah, apakah aku harus menguraikan rambutku, harus mbubrai kepanganku li ghuslil janabati ketika mandi jinabat? Qala, Nabi mengatakan, la, tidak usah. Innama yakfika antahsyi'ala antatha'ala ra'sika ala ra'siki thalatha hasayatin. Kamu cukup mengguyurkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali. Tsumma tafidina alaikil ma. Kemudian kamu mengguyurkan air itu ke sekujur tubuhmu. Fatad harina, maka kamu sudah menjadi suci.
Ini ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, apakah ya harus mengurai pintalannya, kepangannya, karena beliau ini suka mengepang rambutnya, dan kepangannya itu sering dibikin seset. Beliau bertanya, apakah harus aku urai, harus aku urai pintalan atau kepanganku ini? Nabi mengatakan tidak perlu, cukup kamu guyurkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali, lalu kamu guyurkan ya air ke sekujur tubuhmu. Nah, ketika seperti ini juga sudah cukup. Tetapi ketika kemudian ya ingin menguraikannya, ya tidak mengapa. Ya, rata-rata kalau wanita Indonesia, perempuan Indonesia itu karena memang airnya cukup melimpah. Nah, biasanya kepangannya diurai biar biur ping pirang-pirang separuh bak sampai kemudian habis. Nah, Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita baca. Jadi tata cara mandi itu ada 2. Ada tata cara yang di situ mendapatkan pahala sesuai sunnah. Yang kedua adalah hanya sekedar sah saja. Sekedar sah ketika apa? Semua anggota badan diguyur oleh air rata, semua kulit ya terkenai oleh air. Tetapi akan mendapatkan pahala sunnah ketika apa? Tahapan-tahapannya seperti tadi, membasuh telapak tangan, kemudian membersihkan farjinya, ya, kemudian membersihkan kotoran yang menempel di badan, kemudian berwudu, kemudian mandi. Yang seperti ini mendapatkan pahala sunnah. Yang hanya mengguyurkan air ke badannya sekedar sah mandinya jika air itu betul-betul sampai ke seluruh permukaan kulit badan tersebut. Ibu bapak, ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Yang selanjutnya al-ighsalul mustahabbah. Kalau kemarin mandi yang diwajibkan, yang ini adalah ya mandi yang ketika melaksanakannya ini termasuk hitungan sunnah, tidak wajib tapi sunnah. Kita teruskan waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke. Terima kasih. Dari belakang ketika gundul apakah menyela-nyela? Ya tidak perlu, karena tidak ada yang di sela-sela. Kalimat menyela-nyela itu ketika ada yang di sela-sela. Cukup memastikan air itu sampai ke kulit. Pada intinya adalah seperti itu. Tapi dalak itu tetap, dalak itu ngusek-ngusek. Karena dengan ngusek-ngusek itu memastikan air betul-betul sampai ke kulit. Kemudian yang berikutnya, apakah kemudian ya ketika berkumpul jinabat ya jima, apakah kemudian setelah itu langsung mandi? Nanti di bab berikutnya sunnahnya adalah segera mandi. Sunnahnya segera mandi.
tetapi boleh mengakhirkan sampai beberapa lama, dengan catatan sebelum datang waktu sholat, dia sholat sudah harus suci kapanpun waktunya. Sunnahnya segera mandi. Ada satu riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW pernah dalam satu malam beliau mendatangi beberapa istri yang beliau miliki. Setiap mendatangi istrinya, beliau kemudian berkumpul berjima dengannya. Setelah berjima, kemudian beliau mandi. Lalu datang ke istri yang lain, kemudian jima lagi, kemudian mandi lagi. Kemudian datang kepada yang lain, kemudian jima lagi, kemudian mandi lagi. Dalam satu malam, beberapa istri beliau datangi dan beliau mandi beberapa kali. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa tidak mandi sekali saja di akhir? Kata Nabi, ini lebih suci, lebih bersih, dan lebih baik. Neng kita jarang yang begitu, paling ya kalau berkumpul dengan istri di awal malam, mandinya di akhir malam. Ya. Tetapi seandainya habis berkumpul kemudian mandi, itu sunnah. Itu lebih baik, lebih suci dan lebih sempurna. Ya, karena bagaimana itu lebih baik. Tetapi boleh mengakhirkan sampai beberapa lama. Abu Hurairah tanya Rasulullah, kalau saya jinabat, kemudian saya tidur, bolehkah saya tidur dan tidak mandi dulu? Nabi mengatakan boleh, tapi sebaiknya kamu berwudulah. Sebaiknya berwudulah, itu tidak wajib, tapi sebaiknya berwudulah. Meskipun di awal malam itu kemudian berjima, kemudian dia langsung tidur, tidak mengapa. Akan lebih baik sebelum tidur kalau dia tidak mandi, dia berwudu. Sekalipun itu tidak harus. Itu wasiat atau nasihat Nabi kepada Abu Hurairah ketika menanyakannya. Jadi sunnahnya memang iya, tetapi tidak harus. Kemudian ketika di tengah di tengah mandi, kemudian awalnya sudah berwudu, di tengah-tengah mandi kemudian pipis atau kentut, apakah kemudian wudunya yang di awal itu tidak perlu diulangi, ya. Khilaf di antara para ulama. Para ulama ada yang mengatakan tetap melanjutkan mandinya dengan tidak mengulangi wudunya. Yang kedua, jika dia sudah menyempurnakan wudunya sampai membasuh kaki, jika memungkinkan maka ulangi wudunya dari awal. Itu ijtihad di kalangan para ulama. Boleh mengambil salah satu di antara keduanya. Apakah kemudian akan berwudu kembali lalu setelah itu meneruskan mandinya, ataukah kemudian tetap meneruskan mandinya? Maka di antara ulama yang mengatakan diulangi mandinya, diulangi wudunya itu in amkana, jika memungkinkan. Kalau memungkinkan itu apa? Waktunya masih longgar, airnya juga masih cukup. Jika memungkinkan, boleh mengulangi wudunya dari awal. Tetapi jika tidak mengulangi wudunya, maka mandinya tetap sah. Karena bagaimanapun di riwayat yang kedua tadi bahwa wudunya, mandinya Nabi itu tidak ada wudunya. Jadi ada memang tata cara yang sempurna dan ada tata cara yang sekedar sah. Barangkali ketika kemudian seseorang tidak mengulangi wudunya, barangkali itu tidak mendapatkan kesunahan, tapi pasti itu sudah sah. Karena air betul-betul rata sampai ke sekujur tubuh. Saya kira pembahasan ini mandi ada tata cara sunnah dan tata cara sah, itu jadi pengertian yang cukup bagus. Artinya apa? Ada seseorang ingin targetnya adalah sempurna, tapi ada yang targetnya adalah sekedar sah.
Maka ketika di tengah-tengah mandi kemudian seseorang itu buang air, buang angin, tidak mengulangi wudhunya, maka mandinya tetap sah selama itu dilakukan sebelum mandinya selesai. Tapi kalau sudah selesai pun anduan kok kemudian tuut begitu, wah ini saya nanjur kamar mandi rapopo. Misalnya Anda, kalau mandinya sudah selesai berarti mandinya dan wudhunya sudah berhadas. Tapi ketika masih di tengah-tengah, setelah setelah buang angin, dia tetap masih mengguyurkan air ke kepalanya sampai rata ke seluruh tubuhnya, maka minimal itu sudah sah. Allah alam bisawab. Sambung ya? Tidak sudah semuanya? Ya. Oh iya, membersihkan farj. Jadi begini, ketika seorang wanita itu di fatwa seputar kaum wanita, ketika ada seorang wanita memastikan apakah haidnya selesai atau belum, maka memastikannya adalah kalau di fatwa-fatwa ulama itu adalah dengan menggunakan kapas. Kapas itu untuk dimasukkan ya ke farjinya ketika betul-betul sudah tidak ada darah yang menempel, berarti darahnya memang sudah selesai dan berarti dia sudah suci dan harus mandi. Bagaimana sekedar membersihkannya? Pastikan bahwa kotoran atau najis yang ada di farjinya betul-betul bersih. Kalau laki-laki kan dipilin itu dipilin. Bersama dipilin itu dipilir. Kok dipilin? Apa? Dipelirit. Pelit apa pirit? Dipirit. Dipilin itu untuk memastikan bahwa najis itu betul-betul sudah keluar atau kotoran betul-betul keluar. Maka wanita juga begitu, memastikan tidak kemudian dipirit, tetapi memastikan bahwa kotoran atau najis betul-betul sudah tidak ada di farjinya. Wallahu alam bisawab. Kita teruskan pada waktu yang akan datang. Sekian, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.